Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini mengikuti Yusuf Mansur ini banyak sekali hal-hal yang aneh, tidak masuk akal, bahkan kalau diikuti terus-menerus bisa membuat orang itu bisa seperti sinting. Kenapa? Cerita-cerita agama Yusuf Mansur ini lebih tepat dikatakan yaitu dibawakan oleh orang-orang yang terganggu secara kejiwaan. Misalnya dalam menafsirkan ayat dan bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Yusuf Mansur merasa dirinya seperti Musa gitu, Musa kecil gitu. Lah Musa itu kan seorang tokoh, seorang nabi yang melawan Fir'aun. Kan itu yang kita sepakati ya. Lah sekarang ini bukannya terbalik gitu. Mana yang lebih tepat sebenarnya? Fir'aun itu sebagai Yusuf Mansur itu membawa cerita atau spirit Musa, atau dia itu mengikuti spirit Fir'aun gitu. Kalau Musa kan jelas membebaskan, itu yang terpenting itu. Di mana Nabi Musa mendapat perintah dari Allah yang disebut dengan Ten Commandment. 10 perintah Tuhan yang membebaskan Bani Israel dari ketertindasan yang dialami pada zaman Fir'aun. Di bawah itu orang gitu. Yusuf Mansur apa? Coba masyarakat mana yang pernah dia perjuangkan sehingga bisa nasibnya berubah gitu. Bukannya terbalik. Yusuf Mansur itu lebih tepatnya berada satu grup dengan Fir'aun. Ya kan? Mungkin dia korunnya atau hamannya gitu. Yang kerjanya menindas, menipu pengikutnya, menjual suara-suara pengikutnya untuk kepentingan yang lebih besar. Lalu kalau dia sebagai Musa, itu dibawa ke politik misalnya nih. Sekarang dia di Perindo, ya kan? Dia sebagai caleg, nggak nomor 1 loh. Caleg di Dapil Jakarta Timur. Itu kan tokoh-tokoh semua di situ tuh. Kalau dari PDIP misalnya ya, mungkin di situ ada incumbent namanya Pandana Baban gitu. Kalau dari Golkar, ya kan? Golkar di situ tuh ini sekarang yang jadi Menpora, mungkin dia akan maju di situ gitu. Dari Gerindra ada incumbent namanya Habibur Rahman, Habib. Terus Habib ini apanya Yusuf Mansur? Kalau dalam politik kan kompetitor. Yusuf Mansur Musa, lantas orang-orang ini sebagai Fir'aunnya gitu. Kan gak masuk akal. Kemudian dari Partai Keadilan Sejahtera ada di situ tuh Mardhani Alisera yang sudah beberapa kali ya menjadi simbol. Dia sejak SMA itu telah menjadi simbol perjuangan menegakkan keadilan gitu. Kemudian di situ ada Muhammad Ali atau Ahmad Ali dari Nasdem. Ada di situ dari Partai Demokrat gitu. Sementara kursi yang diperebutkan cuma 6. Yusuf Mansur dia di partainya saja tidak nomor 1. Mungkin dia nomor 2, tidak tahu nomor berapa dia nanti jadi calon tetap. Atau nanti dia punya strategi calon sementara di Jakarta Timur dia nomor 2, nanti di calon tetap dia pindah ke dapil di Tangsel misalnya. Di Tangerang. Bisa juga gitu. Tapi yang perlu kita lihat, kalau dia di dapil Jakarta Selatan ini, waduh itu tidak bisa Yusuf Mansur mengklaim dia Musa. Gimana caranya? Masa tokoh-tokoh dari yang telah nampak kiprahnya itu dianggap sebagai Fir'aunnya gitu. Dia Musa kecil katanya membawa Bani Israel. Sekarang siapa yang pernah diperjuangkan Yusuf Mansur? Fakta yang ada sekarang ini, Yusuf Mansur satu grup dengan Fir'aun. Menindas pengikutnya. Bagaimana dia menyebut dirinya Musa? Terus dalam politik tadi yang kita bilang yang dia sebut, kalau dia itu Musa, lantas yang lain-lain itu siapanya? Fir'aun. Enggak aja ini. Misalnya Ahmad Ali dari Nasdem
Berani dia menyebut itu grup Fir'aun. Iya kan? Jadi itu susah ya. Cerita Yusuf Mansur menafsirkan Al-Quran seenak jidatnya, itu kalau dibawa dan diaplikasikan dalam dunia politik, itu sangat masuk. Ya kan? Kemudian kemampuannya gitu. Kalau dia berjuang di dapil itu, waduh kita nggak yakin itu. Dia bisa mengalahkan tokoh-tokoh incumbent tadi itu. Dari 6 partai yang ada di parlemen hari ini, rata-rata mendapatkan 1 kursi dari dapil Jakarta Timur. Ya kan? Dan partainya itu memperoleh suara lebih dari 5%. Lebih dari 5%. Nah, Yusuf Mansur sekarang ini mau mengambil konstituen itu dari segmen mana gitu. Kalau di segmen Islam itu telah diwakili oleh PKS. PKS lebih perform gitu. Saat ini mewakili suara pemilih Islam. Terus dari nasionalis tengah lah gitu ya. Nasionalis tengah itu mungkin Partai Gerindra, Partai Demokrat, Nasdem, Golkar gitu. Itu pasti tidak akan memilih Yusuf Mansur. Terus dari PDIP, di PDIP secara historis semenjak era reformasi pasti dapat kursi di situ. Nah, sekarang tiba-tiba Yusuf Mansur mau ngambil dari segmen mana gitu. Ini yang sulit untuk dijabarkan. Dia mengambil dari mana? Dari Islam nggak ada tempat. Nasionalis nggak cukup modal gitu. Satu-satunya cara bagi Yusuf Mansur harus menggelontorkan uang yang banyak. Itu yang disebut oleh Caimin untuk DPR RI gitu. Orang harus sanggup bermodalkan sampai 40 miliar. Nah, Yusuf Mansur kalaupun jadi dia di dapil itu dia bukan di nomor urut nomor 1. Nah, jadi dia harus mampu mencuri, dalam tanda kutip, mencuri suara-suara yang sudah secara tradisional, historis dimiliki oleh 6 partai besar tadi. Gitu kan. Nah, kalau kita bawa tadi kepada cerita-cerita agama seperti yang diceritakan oleh Yusuf Mansur, dia itu Musa gitu. Lantas yang di antara caleg-caleg yang ada itu, yang Fir'aun yang mana? Iya kan? Harus ada yang jadi Fir'aun gitu. Dan itu kan hal yang nggak mungkin. Cerita agama dibawa-bawa, diaplikasikan dalam politik tidak selalu klop. Yusuf Mansur menganggap dia Musa kecil gitu. Mana ada. Terus yang Fir'aun besar atau Fir'aun kecil yang mana dalam partai? Lawan-lawannya tentunya kan. Nah, lawan-lawannya itu tentu partai-partai yang sudah incumbent. Maksudnya itu dianggap lawan gitu. Atau dianggap Fir'aun gitu. Jadi di sini kita lihat cerita-cerita agama yang dibawa oleh Yusuf Mansur itu nampak sekali sebuah cerita ngawur. Nggak ada yang bisa dinilai kecuali hanya sebuah retorika yang enak didengar gitu. Tapi bukan sesuatu yang baik untuk dipahami dan apalagi untuk diikuti. Jadi cerita Yusuf Mansur sebagai Musa kecil, orang-orang akan tertawa. Bukannya ente ini Pak Yusuf, bukannya ente ini sebagai satu gerombolan, lebih tepat satu gerombolan bersama Fir'aun gitu. Bukan sebagai seorang Musa. Kalau Musa itu prinsip utama adalah membebaskan. Kemudian menjelaskan aturan-aturan hukum. Itulah Musa gitu. Walaupun untuk itu dia berhadapan dengan kezaliman yang dipimpin oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Atau Fir'aun wa ahluh, Fir'aun dan pengikutnya. Jadi Yusuf Mansur, ya berhentilah cerita ngawur-ngawuran tentang Islam gitu. Karena ternyata Anda tidak layak lah ya. Atau belum pantas bercerita apalagi tafsir-tafsir yang ingin membela kebenaran atau keuntungan untuk diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.